Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Syahputra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karbohidrat. Apa sih karbohidrat itu? Apa yang pertama kali muncul di benak kalian ketika mendengar kata karbohidrat? Nasi, beras, gandum, roti, atau kacang-kacang kedelai? Ya, itu semua adalah bagian dari karbohidrat. Namun, penjelasannya adalah sebagai berikut. Karbohidrat merupakan suatu zat gizi yang berfungsi sebagai penghasil energi. Bentuk molekul karbohidrat paling sederhana terdiri dari satu molekul gula sederhana yang disebut dengan monosakarida. Misalnya glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Pembagian karbohidrat berdasarkan unsur gula penyusunnya. Karbohidrat dibedakan menjadi tiga, yakni monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Namun, tahukah kamu bedanya? Mari kita simak ulasan berikut. Yang pertama, ada monosakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana, terdiri dari satu molekul gula, misalnya fruktosa, glukosa, serta dan galaktosa. Monosakarida bisa ditemukan pada gula, makanan manis, gula, dan madu. Karena dia satu molekul gula yang paling sederhana, maka biasanya diubah menjadi gula darah. Yang kedua, ada namanya disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari dua monosakarida. Kelompok ini diantaranya laktosa, maltosa, dan sukrosa. Desakarida, maltosa, dan laktosa. Maltosa tersusun dari glukosa dan glukosa. Sementara laktosa merupakan gula yang biasanya ditemukan dalam susu atau pada hewan yang menyusui dan tersusun dari glukosa dan galaktosa. Sedangkan sukrosa tersusun dari glukosa dan fruktosa seperti pada gula pasir. Selanjutnya ada polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari banyak molekul gula atau terdiri dari beberapa monosakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat kompleks. Contoh hasil dari polisakarida adalah glikogen atau yang bisa disebut dengan gula otot, amilum atau pati, dan selusa atau serat. Polisakarida terdapat dalam makanan pokok yang kita konsumsi sehari-hari. Sebagai contoh, nasi, ubi, kentang, roti, singkong, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis karbohidrat. Karbohidrat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada namanya karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana terdiri dari satu atau dua molekul. Karbohidrat ini menyediakan sumber energi yang cepat, namun juga bisa memicu rasa lapar dengan cepat. Contohnya adalah roti dan permen. Yang kedua ada karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks terdiri dari rantai panjang gula. Karbohidrat ini membuat kita kenyang lebih lama dan lebih menyehatkan karena mengandung lebih banyak vitamin, mineral, dan serat. Contoh-contohnya adalah biji-bijian dan makanan berserat. Lalu, jenis karbohidrat manakah yang bagus dan baik untuk kita konsumsi? Pada dasarnya, manusia membutuhkan kedua jenis karbohidrat tersebut karena karena gula adalah makan utama dari otak dan sebagai penghasil energi. Karbohidrat kompleks maupun karbohidrat sederhana sama pentingnya bagi tubuh. Karena pada karbohidrat sederhana terdapat gula yang mudah dicerna untuk makanan utama otak, dan pada karbohidrat kompleks terdapat pati yang berguna sebagai energi untuk otot.
Lalu, tahukah kamu bahwa kebutuhan karbohidrat pada atlet dan manusia biasa itu berbeda? Kenapa bisa berbeda? Mari kita ulas. Atlet harus mengkonsumsi karbohidrat 60-70% total energi. Hal ini disebabkan karena intensitas latihan serta aktivitas fisik yang sering, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang melekat pada atlet tersebut. Karena terus-menerus melakukan aktivitas fisik yang berat seperti latihan, maka dari itu seorang atlet harus mempunyai tubuh yang bugar, dan salah satu faktor yang menunjang tubuh yang bugar adalah karbohidrat yang cukup untuk melakukan aktivitas. Karbohidrat adalah makanan sebagian besar dalam bentuk karbohidrat kompleks, sedangkan karbohidrat sederhana hanya sebagian kecil, sekitar 10% saja. Konsumsi karbohidrat yang tidak seimbang dengan intensitas latihan akan menyebabkan kelelahan otot yang mengganggu performa atlet. Lalu pada manusia biasa, kebutuhan konsumsi karbohidrat pada manusia biasa bisa berubah-ubah, tergantung dari umur hingga tingkat efektivitas yang dilakukan sehari-hari. Maka dari itu, kondisi kesehatan sangat mempengaruhi konsumsi karbohidrat pada manusia. Umumnya, manusia berjenis kelamin wanita rentan usia dengan 19-49 tahun mengkonsumsi sekitar 309 hingga 323 gram karbohidrat per hari. Sedangkan pada pria rentan usia 19 sampai dengan 49 tahun mengkonsumsi sekitar 375 hingga 394 gram karbohidrat per hari. Nah, nampakkan perbedaan pada atlet yang mungkin aktivitas fisiknya lebih sering, sehingga tubuhnya membutuhkan lebih banyak energi untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Sedangkan pada orang biasa, tergantung dari gimana kondisi kesehatan pada tubuh mereka, dan serta juga bagaimana aktivitas fisik yang sering dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Kita masuk ke fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat yang pertama adalah sebagai sumber energi utama. Sudah jelas tadi saya katakan. Energi tersebut dibutuhkan mulai dari bernapas hingga aktivitas tubuh yang lebih intens, seperti berlari. Kebutuhan selama proses pencernaan berlangsung, sumber karbohidrat akan dipecah menjadi gula untuk kemudian diserap oleh saluran cerna dan masuk ke aliran darah. Gula yang dikenal sebagai gula darah atau glukosa dibantu insulin gula dalam memasuki sel tubuh. Jika terdapat glukosa berlebih, maka akan disimpan dalam otot dan hati dalam bentuk glikogen. Bila benar-benar tidak terpakai, maka glukosa diubah menjadi lemak. Fungsi karbohidrat yang kedua adalah untuk membatasi asupan kalori. Bagaimana caranya? Menurut bukti ilmiah, kandungan serat yang tinggi dari makanan yang mengandung karbohidrat kompleks yang mampu memperpanjang rasa kenyang. Dibandingkan lemak, karbohidrat juga mengandung lebih sedikit kalori. Dalam 1 gram lemak terkandung 9 kalori. Sedangkan dalam 1 gram karbohidrat hanya terkandung 4 kalori. Nah, untuk itu, bagaimanakah porsi makanan yang cukup untuk sekali makan? Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya kebutuhan karbohidrat seseorang berubah-ubah bagaimana dari kondisi fisik, kondisi tubuh, kesehatan, serta aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari. Namun, pada umumnya, manusia akan mengkonsumsi dalam piringnya paling tidak terdapat
porsi buah dan sayur, porsi karbohidrat seperti nasi, roti, atau ubi. Lalu diselingi juga dengan porsi hewani maupun nabati dalam satu piring sekali makan. Nah, di sini terdapat ada 3 jenis produk perbandingan karbohidrat. Yang pertama ada Tropicana Slim beras merah, yang kedua ada Oat Crackers, yang ketiga ada apel. Nah, ini dia kandungan nilai gizi yang terdapat dari produk-produk di atas. Ada beras merah, ada oat, ada apel. Mari kita bahas satu persatu. Pada beras merah terdapat lemak 1000 gram, protein 4000 gram, dan karbohidrat 39 gram, serta serat 2000 gram. Pada beras merah, zat yang paling tinggi adalah karbohidrat. Hal ini berguna untuk energi pada tubuh dan baik dikonsumsi untuk orang yang memiliki aktivitas fisik rutin seperti atlet. Karena tadi sifatnya karbohidrat kompleks adalah memperpanjang masa lapar sehingga dapat memproduksi energi yang lebih. Pada oat terdapat lemak 3000 gram, protein 4000 gram, karbohidrat 24 gram, serat 3000 gram, serta gula 6 gram. 6000 gram. Oat memiliki karbohidrat lebih rendah dibandingkan dengan beras merah, tetapi memiliki lemak, serat serta gula yang lebih tinggi daripada beras merah. Oat juga bagus untuk orang yang ingin diet dan dapat mengganti beras menjadi oat. Pada apel hanya terdapat lemak 6,3 gram saja, protein 6,40 gram, serta karbohidrat 2,35 gram saja. Apel hanya pelengkap ketika Anda merasa lapar, tetapi tidak ingin makan nasi atau karbohidrat yang lain. Nah, apa sih efek negatif dan positif bagi karbohidrat bagi tubuh manusia? Efek positif dari kita manusia adalah karbohidrat dapat digunakan menjadi sumber energi dan menjadi cadangan energi bila diperlukan. Yang kedua adalah efek negatif dari karbohidrat yang berlebihan akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak dan dapat mengganggu organ yang ada di dalam tubuh jika jumlahnya terlalu berlebihan. Hal ini sering juga disebut dengan obesitas. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kalau ada masukan serta komentar-komentar yang bisa saya dapat memperbaiki, silahkan masukkan di komentar. Untuk itu, saya izin mohon pamit. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.